Keren banget. Wis, sebelumnya thank you banget buat kesempatan ini. Ini first time saya datang ke tempat ini. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya, karena first time. Nama saya Jeremia Yahya. Saya lahir dua bersaudara gitu ya. Koko saya 2 tahun di atas saya. Saya lahir tahun 94, lahirnya di Bandung. eh jadi sama-sama Sunda gitu ya. Yang Sunda, Tiasa, Nyunda, Tiasa. Tiasa ya. Oh ya, sebelumnya, nanti sebelum kita akan mulai, coba boleh dites dulu ya. Yang namanya dengar firman Tuhan tuh harus lebih responsif, bilang sama kanan kirinya responsif. Jadi kalau ini boleh teman-teman ketika mendengarkan firman Tuhan kita tangkap dengan cara apa? Kita respon nih firman Tuhan dengan bilang yes, amen, puji Tuhan, wow, come on. Amin, bisa semuanya? Yes, ya nanti kita mau dengar ya. Lanjut ya. Gua hari ini juga saya juga datang dari Bandung. Kegiatan sehari-hari itu sebenarnya di bagian bangunan di sini mungkin ada yang kerja di bagian bangunan. Saya juga kerjanya di bagian bangunan. Dan sebenarnya Tasik ini first time saya datang ke tempat ini, tapi ini sebenarnya gak asing gitu ya. Karena kenapa? Karena sehari-hari kerjaan saya tuh gaulnya sama orang Tasik. Jadi kalau tukang-tukang bangunan ada 2, yang jago itu Asgar atau asli Tasik. Ya ada 2, plat nomornya dua-duanya Z gitu ya. Jadi kalau lebaran selalu kita pulangin ke Tasik dan kita tahu oh di Malangbong, di Tasik, di Garut itu udah gaulnya sama gitu ya. Jadi di Tasik udah biasa gitu ya. Tapi saya lahir dalam papa mama itu papa tuh dari Bandung, mama dari Garut sebetulnya. Jadi dekat ya. Garut tuh terkenal sama apa ya? Dodol. Enggak, tapi yang paling saya ingat adalah tai kudanya gitu. Karena di sana banyak banget kuda ya. Tapi jadi seringkali kita datang ke Tasik juga gitu ya. Jadi ke sini kalau tadi udah ditawarin gitu ya, dikasih makan makanan yang luar biasa gitu ya sama tim Tasik, kasih tepuk tangan dulu dong ya. Ini luar biasa nih ya. Dikasih makan makanannya enak banget. Ya, terus tapi kita percaya teman-teman, kita ini saudara, percaya gak sih? Walaupun kita dari Bandung, abah kita tuh sama, engkong kita sama ya. Ya kita saudara dong, bilang kita saudara. Ya, Sunda-Sunda gini, tapi Sundanya S3, Sunda sipit-sipit gitu ya. Jadi bisa jago ngomong bahasa Sunda tuh jago gitu ya. Kumaha, iya seberaha Kang, nah, gitu ya. Kalau ke tukang beca, iya seberaha Kang, kadi itu seberaha, wah 5.000. Wah awis-awis teuing. Nah itu tanda tanya orang sipit gitu ya, selalu nawar. Oke. Tapi yang lebih jago tadi Kasani ya. Kasani itu jago banget tadi nawar. Ternyata udah di prepare nih teman-teman. Nanti itu ada retret ya Kasani ya. Jadi Kasani udah tawar semurah mungkin ya Kasani. Gak tahu caranya gimana bisa semurah itu. Jadi buat teman-teman tanggal 7 sampai 8 ya Kasani ya. Itu ada retretin jadi jangan lupa daftar langsung. Ini udah harganya spesial banget ya Kasani ya. Dan tadi cerita-cerita Youth juga mau bantu untuk sama-sama kita bangun satu kegerakan di retret kali ini. Ini satu kegerakan yang luar biasa karena kita ini adalah saudara satu sama lain. Bilang sama-sama saudara. Saudara ya. Sebelumnya, sebelum kita ini supaya lebih cair lagi, saya kasih waktu 30 detik berangkat dari kursi kalian ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, cari 2 orang yang belum pernah kalian ngobrol. Saya kasih waktu 30 detik, ngobrol apapun juga, oke? Karena kita ini saudara, kalau saudara itu harus kenal satu sama lain, oke? 30 detik dari sekarang, yuk berangkat dari kursi, kenalan ke orang-orang yang belum pernah kalian temuin atau kalian kenal. Ya jangan nih orang yang udah kenal lagi, ayo. Oke, 30 detik ya, ngobrol apa aja gitu ya.
Oke, sip, 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 sip. Boleh balik lagi ke tempat duduknya. Sebelumnya kasih tepuk tangan yang paling meriah lagi buat Tuhan kita. Udah ngobrol, udah kenal satu sama lainnya. Kita ini saudara di dalam Kristus. Kita ini keluarga di dalam Kristus ya. Tadi ngobrolnya seru banget gitu ya. Asal jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya. Oke. Ya, teman-teman. Pembahasan di bulan ini, kita mulai masuk ke pembahasan bulan ini. Ada yang ingat pembahasan bulan ini itu masih tentang seputar keluarga, ya kan? Minggu-minggu lalu kita bahas tentang kasih, kita bahas komunikasi. Tapi yang minggu ketiga kita bahas satu tema yang tentang itu komitmen. Bilang sama-sama komitmen. Nah, tentang komitmen itu apa sih? Seringkali orang tuh latah ngomong tentang komitmen. Karena kenapa? Kok saya mau komitmen untuk bisa mengasihi keluarga. Wah, nangis maju ke depan. Sebulan sih mengasihi. 2 bulan, 3 bulan, keluar lagi tuh. Wah kok aku itu ya sama papa mama itu nyebelinnya luar biasa. Mana komitmennya? Tapi kadang orang suka latah bilang yang samain namanya komitmen. Nah, sebelum bilang tentang komitmen ya, karena ini tuh menurut saya tuh gak gampang, bilang gak gampang. Kenapa? Karena komitmen ini hal yang susah. Gimana sih orang gampang untuk bilang saya janji, tapi untuk ngelakuinnya susah banget kadang-kadang. Setuju gak? Saya janji gak akan lagi bilang kasar sama koko. Atau enggak saya janji gak akan lagi ngebohongin papa mama. Tapi pada prakteknya kita balik lagi ngelakuin lagi. Iya apa iya? Apa cuman saya aja di depan yang lakuin kayak gitu ya? Ya. Dan kalau kita mau tahu tentang komitmen, karena ini susah, perlu tahu dulu yang namanya konsepnya. Bilang sama-sama kiri kanan konsepnya. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam berbuat yang namanya komitmen, membentuk satu komitmen, kita harus tahu dulu why-nya, kenapanya, konsepnya, kenapa ada komitmen. Ya. Nah, hari ini saya singkat aja akan bagiin 3 poin tentang konsep tentang komitmen. Yang pertama, pentingnya komitmen di dalam keluarga. Yang kedua, rusaknya komitmen di dalam keluarga. Yang ketiga adalah komitmen dari sudut pandang Injil. Nah, yang pertama teman-teman, ya. Kenapa sih kita harus belajar yang namanya komitmen? Karena di dalam firman Tuhan, ini tuh komitmen itu penting banget. Jadi kita harus ngelakuin yang namanya komitmen. Komitmen apa sih? Komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi komitmen itu perjanjian. Komitmen itu keterikatan pas kita mau melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, awal mulanya keluarga itu dibentuknya dari apa sih kira-kira? Kenapa bisa ada keluarga sih? Ayo, kenapa? Keluarga dimulai itu dari apa? Pernikahan. Setuju gak? Gak mungkin lu di sini keluar dari gosok-gosok frutang, keluar namanya Jeremia Yahya gitu, gak mungkin. Gak mungkin dapat bonus, dapat undian tiba-tiba jreng keluar, gak mungkin. Kalian tuh berasal dari papa dan mama, setuju? Pertanyaan dari sini, siapa yang gak punya keluarga? Semua pasti berasal dari keluarga, ya betul? Yes. Artinya apa? Awal mulanya ada keluarga dimulai dari pernikahan. Pernikahan itu adalah komitmen, keterikatan antara satu dan lainnya. Nah, kita hari ini akan bahas dari Kejadian. Jadi kita bisa tahu nih ya, blueprint awal Tuhan tentang keluarga itu kayak gimana. Ya. Blueprint awal, Tuhan tuh konsep awal tentang keluarga tuh kayak gimana. Ya. Nah, Kejadian 1 itu bicara soal penciptaan gitu ya. Penciptaan, terus masuk juga Kejadian juga tentang penciptaan. Nah, terus di Kejadian 2 ayat 24 ini ada yang menarik. Ini awal mula terjadinya keluarga ya. Kita boleh baca bareng-bareng, bangkit berdiri yuk teman-teman. Oke, kita mau baca bareng-bareng dengan keras. Ya. Ini bagus banget sih ya. Oke, Kejadian 2 ayat yang ke-24. Dalam hitungan ketiga kita mau baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Well, boleh duduk lagi teman-teman. Nah, di sini ditulis seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya
sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada yang namanya keterikatan di sana. Ada yang namanya perjanjian di sana. Di sana ada yang namanya komitmen. Jadi awal mula keluarga dibentuknya dengan komitmen, teman-teman. Jadi komitmen dalam keluarga ini penting di mata Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat ya. Kenapa sih komitmen ini penting? Pernikahan ini awalnya dari komitmen, itu penting. Kenapa? Kalau kita lihat gitu ya, pertama kali di Kejadian adalah apa? Adam dan Hawa melakukan kegiatan bersama itu adalah saat pernikahan, benar? Benar nggak? Di Kejadian. Jadi di mana manusia saling melakukan aktivitas bersama adalah di dalam pernikahan. Ketika Hawa dibawa sama ke Adam dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat, kalau kita baca buku tuh awalnya kan ada yang namanya apa ya? Pendahuluan gitu ya. Ada tesisnya gitu kan. Tapi ada konklusinya. Konklusinya kita lihat di akhir. Di Wahyu kita lihat akhir dari perjalanannya nanti adalah pernikahan juga antara Tuhan dan jemaat. Ya. Itu berarti awal dan akhir itu tentang pernikahan. Hubungan kita sama Tuhan. Jadi Tuhan ngerasa pernikahan yang dibangun dengan komitmen ini, perjanjian ini sangat penting. Nah, perkawinan adalah perjanjian teman-teman, bukan yang namanya kontrak. Kalau kontrak, kawin kontrak ya dulu ya. Ada siapa ya, pernikahan apa itu ya. Zaman dulu pernikahan dini gitu ya atau apa ya gitu ya. Itu kan kawinnya kontrak, dikawin 3 tahun doang. Tapi yang namanya pernikahan di dalam Tuhan, keluarga di dalam Tuhan itu tuh dibilang soalnya perjanjian selama-lamanya. Kenapa? Karena di Markus 7 ayat 9 dibilang gini, ini adalah kata-kata yang sama ketika Kejadian 2 ayat 24 diucapkan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini diulang lagi teman-teman. Pas Kejadian 2 diulang lagi. Setelah itu dibilang gini, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan apa? 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh apa? Diceraikan manusia. Tuhan bilang kalau dia dipersatukan sama Tuhan itu gak boleh diceraikan sama apa? Manusia. Artinya perjanjian ini selama-lamanya ketika Tuhan udah mempersatukan kita. Makanya teman-teman, kalau mau nikah itu panjang, bener gak? Teman-teman milih pasangan berapa tahun? Ada yang 1 minggu, betul? Iya apa iya? Ayo. Udah 1 minggu kesemsem datang. Sebulan kemudian datang ke Kasani. Kasani, cowokku gini. Iya apa iya? Banyak yang gitu gak sih? Tapi teman-teman yang namanya pernikahan, pacaran itu untuk apa sih nantinya? Untuk nikah bener gak? Coba bilang kanan kirinya, itu tuh buat nikah gitu. Buat nikah. Yang namanya nikah itu jangkanya panjang. Jadi kalau teman-teman memutuskan hari ini, teman-teman misalkan memutuskan 20 tahun untuk menikah atau 30 tahun untuk menikah, misalkan teman-teman akan hidup dalam waktu 70 tahun, berarti 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan teman-teman akan hidup bersama-samanya dia gitu loh. Satu keputusan ini panjang. Lucu gitu ya, kadang-kadang ngelihat anak sekarang gitu ya, udah pacaran, anak-anak umur kelas 6 SD udah pacaran. Ya. Terus udah pacaran tuh diwawancara lagi, udah gitu masuk ke TikTok, luar biasa itu ya. Udah gitu panggilannya Umi sama Abi gitu. Ayah ibu, wah luar biasa teman-teman ya. Belum juga merit kelas 6. Aduh luar biasa, kelas 6 SD udah bisa itu. Padahal kita tuh ketika kita mau menikah itu panjang banget, gak bisa no turning back. No turning back. Ya. Nah, bahkan satu lagi teman-teman, ayat di Efesus 5 ayat 31 sampai 32 dibilang kayak gini. Sama lagi nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini sama lagi nih. Diulang lagi. Dan ini luar biasa. Rahasia ini apa? Besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan apa? Kristus dan ini keren banget. Kenapa? Di sini seakan-akan ya Tuhan tuh lagi bilang bahwa dia sangat menghargai komitmen perjanjian di dalam keluarga. Kenapa? Karena gini loh, di sini dibilang rahasia ini besar katanya. Kenapa besar? Karena apa? Yang ia maksudkan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Jadi Tuhan tuh mau bilang gini, hubungan antara papa dan mama, suami dan istri, itu tuh akan menggambarkan bagaimana
hubungan antara Kristus dan jemaat. Balik lagi ke yang tadi tuh. Awal mula itu adalah suami istri ya, Adam dan Hawa. Tapi pada akhirnya kita tuh akan jadi mempelainya Kristus. Dan itu tuh digambarkan oleh hubungan suami istri. Dan suami istri adalah awal mula dari keluarga. Wow. Tuhan bilang ini sangat penting. Sebab itu teman-teman, ini yang seringkali dicoba oleh iblis untuk dihancurkan. Kenapa? Supaya gambaran hubungan kita dengan Allah itu dirusak dengan adanya hubungan yang rusak di keluarga. Halo? Penting banget. Karena apa? Rahasia ini besar kata Tuhan. Rahasia ini besar. Sebab Kristen itu bukanlah agama. Tapi Kristen itu adalah hubungan. Relationship antara kita dan Tuhan. Agama bilang kamu lakuin ini, lakuin itu. Tapi Tuhan bilang, ini aku mengasihi kamu sehingga aku menyelamatkan kamu. It is done. Bukan do this, do that, tapi it is done. Itu di hadapan Tuhan teman-teman. Ketika keluarga hancur, maka orang-orang sekitarnya juga akan hancur. Jadi korban. Dan gambaran Tuhan akan relationship-nya dengan kita juga ikut hancur. Maka dari itu banyak banget anak muda yang datang ke gereja itu gak ngerasain adanya hadirat Tuhan. Karena mereka ngelihat konsep keluarga yang rusak di rumahnya. Jadi komitmen ini penting banget. Nah, setelah kita tahu komitmen ini penting, yang kedua kita masuk ke konsep yang kedua. Ada rusaknya komitmen di dalam keluarga. Nah, kenapa sih komitmen di dalam keluarga ini bisa rusak teman-teman? Nah, ini yang menarik banget. Kemarin gue buka satu statistik ya. Ternyata statistik di Indonesia, coba tebak ya. Kira-kira angka perceraian di Indonesia di tahun 2022 berapa sih? Berapa? Ayo, berapa? Berapa? 50 apa? 50%. Kalau di angka berapa angka? Berapa tuh? Ayo, tebak aja. 2000. Ada yang lebih tinggi? Bisa. 3000. 200.000. Wih, di sana 200. Ada lagi yang lebih tinggi? 500.000. Berapa? Ternyata di Indonesia perceraiannya pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus perceraian. Jangan ditepuk tangan deh, no. Itu jelek. Wah kacau. Yang hebatnya, yang ini gilanya gitu ya. Angka ini meningkat 15,31% dibandingin angka dari 2021. Jadi dari 2021 ke 2022 itu naik 15%. Wow, jangan tepuk tangan lagi. Wow, ini ya kalau dihitung-hitung di dalam 1 jam itu tuh ada 60 kasus perceraian. Di dalam 1 menit ada 1 keluarga yang cerai. Bayangin, di dalam 1 tahun loh itu. Gila gak? Dan ini yang disasar sama iblis akhir-akhir ini. Keluarga hancur, gambaran Kristus dengan jemaatnya juga hancur. Nah, teman-teman, rusaknya hubungan komitmen di dalam keluarga ini awalnya dari mana sih? Nah ini yang harus kita tahu. Kita buka ya teman-teman di Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Bangkit berdiri lagi yuk supaya gak ngantuk nih ya. Jam-jam segini tuh ini bilang kanan kirinya ayo gitu ya. Ayo. Yo. Oke. Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 ya, yang atas ya. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitung yang ketiga, 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberitakannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, silakan duduk teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau kita tadi Kejadian 2, di Kejadian 3 ini tuh tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Di ayat 1 sampai 6 itu tuh diceritain gimana iblis itu ngegoda si Hawa. Setuju kan?
Tahu ya semua ceritanya ya. Dan di ayat yang ke-6 akhirnya dia melakukan tindakan ambil buah itu. Dan apa katanya? Dia makan itu buah, dikasih juga sama siapa? Adam, suaminya. Jadi yang makan buah itu berapa orang? 2 orang. Dua-duanya mewakili apa? Mewakili suami dan istri. Mewakili satu keluarga. Beserta apa? Keturunannya. Beserta keturunannya juga ikut akhirnya jatuh dalam dosa. Nah teman-teman di situ gini ya, pas dimakan terus ditulis kayak gini nih. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang katanya. Nah gue kemarin dengerin Komarga gitu ya, minggu lalu sharing tentang komunikasi gitu ya. Pas awal-awalnya dibilang telanjang itu ya biasa aja, fine-fine aja ya kok ya. Fine-fine aja karena Adam dan Hawa ngerasa ya gak ada apa-apa. Tapi ketika udah makan buah itu mereka ngerasa apa? Malu. Malu. Sesuatu yang ada dosanya, aibnya itu tuh jadi malu. Karena kenapa? Ketika mereka makan buah itu mereka baru tring. Ada yang namanya apa? Dosa masuk dan akhirnya mereka jadi hina. Akhirnya apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tahu cawat apa? Di ini loh apa ya? Dijahit. Terus dibuatlah apa? Penutup bawahnya tuh pakai apa? Daun pohon ara. Nih, luar biasanya gini ya. Tahu gak sih cawat pohon ara tuh kayak gimana? Daun pohon ara tuh kayak gimana? Daun pohon ara. Itu ya, ternyata gue baca ya, selidiki, amati. Ternyata si daun pohon ara ini, buah pohon ara, itu tuh punya yang namanya getah. Dan ketika itu daunnya kan ada getah, ketika dia dicawat itu ya, dipasangin gitu ya, menutupi kemaluannya gitu. Apa yang terjadi? Itu tuh getahnya itu buat iritasi. Kalian bayangin di itu, aduh, gatel-gatel gak sih? Udah gak usah dipikirin, ya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dilakuin manusia itu sia-sia dan gak sempurna, gagal. Karena kenapa? Ketika jatuh dalam dosa teman-teman, semuanya menjadi sirna, semuanya menjadi kacau. Dan berusaha mencoba balik lagi itu gak bisa. Karena apa? Usaha manusia sia-sia. Mereka berusaha menutupi kesalahannya, tapi gak berhasil. Nah di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 ini menarik banget, gue bacain ya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau itu telanjang? Nah ini ditanya, siapa yang bilang itu tuh kamu tahunya dari mana kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Si Adam bilang, itu Hawa. Si Hawa terus dibilang, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Artinya apa? Ini saling nyalahin, bener gak? Berapa banyak di keluarga kita juga saling nyalahin. Ayo, salah lu sih. Karena lu gak gini sih. Atau menyalahkan keadaan. Loh kok gitu sih? Papa tuh gak pernah ada di rumah, Pak. Mama tuh gak sayang sama aku. Nyalahin keadaan atau nyalahin orang lain. Dan ini yang terjadi kan, bener gak sih? Dan itu ketika ada dosa masuk, akhirnya rusaknya itu dari sana, mulai nyalahin. Maka mereka tuh berusaha menutupi dosa mereka dengan menyalahkan orang lain. Jadi ya ini lucu nih ya. Kalau orang ya anak muda datang nih. Terus mereka tuh tahu mereka salah. Terus mereka tuh tanyanya gini. Kok emang itu dosa ya? Iya gak? Ayo sering gak sih? Ayo leader-leader nih ditanya ya. Kok ini kemarin ada vape nih. Vape. Kok ini kemarin ada diajakin alkohol. Terus dibilang kayak gini. Emangnya dosa kok? Iya gak? Emangnya dosa? Artinya apa? Sebenarnya dia tahu itu salah. Tapi dia lagi mencari pembenaran. Supaya dia gak salah. Sama kayak gini. Dia mencari pembenaran supaya dirinya gak salah. Karena apa? Dosa. Maka dari itu hubungan di antara keluarga rusak. Ketika hubungan keluarga rusak, akibatnya apa lagi? Gambaran terhadap hubungan Tuhan dan manusia apa? Rusak juga. Halo.
hubungan yang seharusnya dibangun atas komitmen ini dirusak sama siapa? Yang namanya dosa. Nah, gue mau cerita. Ya, jadi papa gue ya, itu tuh terlahir di keluarga yang gak kenal Tuhan. Keluarga penyembahan berhala gitu ya. Nah, dia itu tuh latar belakangnya orang tuanya tuh suka berantem. Nah, sampai satu saat papa gue tuh udah jadi kehilangan yang namanya figur seorang bapak. Terus papa gue akhirnya nikah lah sama siapa? Mama gue lah pasti ya. Nah, setelah nikah akhirnya apa? Papa gue juga ketika dia belum benar-benar gitu ya kenal yang namanya Tuhan, dia juga sama karena dia gak punya figur seorang bapak. Dia juga ngajarin anaknya juga dengan sama. Dengan otoriter, dengan hal-hal yang seperti itu. Pada awalnya kayak gitu. Artinya apa teman-teman? Ini ya dari papanya turun ke siapa? Ke anaknya, turun lagi ke cucunya ini. Anak cucunya juga ngalamin. Teman-teman, ini satu kasih karunia Tuhan, kalau gue ada di tempat ini bisa berdiri. Karena kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kayaknya gue gak bisa berdiri sampai sekarang. Kenapa? Karena terus itu turun. Benar gak sih? Karena apa? Iblis ini pinter, satu di atas, kalau dia gak kenal Tuhan, turun semua sampai ke bawah. Dilakuin penelitian ya, ada satu penelitian di Amerika gitu ya. Ada satu yang dulunya kepalanya tuh pendeta, satu lagi penjahat gitu ya, penjahat kelas kakap. Terus ditelusuri 10 tahun keturunannya gitu ya, 10 keturunannya. Ternyata ya 90% yang orang pendeta ini 90%-nya jadi apa sih? Jadi guru, jadi pengajar, jadi apa lagi? Jadi pendeta lagi. Tapi orang yang udah jatuh di dalam narkoba terus dia bunuh orang, turunannya apa? Mabok-mabokan, pemabok, pencuri, pembunuh. Teman-teman, ini loh yang iblis coba hari ini tuh kejar di antara keluarga-keluarga Kristen. Dan teman-teman di situ ya, saat itu gue ngerasa gini, gue hidup sebagai apa sih? Menyalahkan keadaan. Pas gue ngerasa gini, kenapa sih dulu ya pas zaman dulu papa mama tuh suka berantem, ekonomi lagi jelek-jeleknya, terus gue nyalahin gini, kenapa sih ekonomi kayak gini, kenapa orang lain tuh bisa beli handphone gitu ya. Handphone dulu tuh zamannya ini loh tau gak, zamannya 3230, ada yang zamannya atau enggak zamannya apa tuh yang gitu ya, adalah. Dulu tuh zaman itu, gue tuh pengen banget beli itu, tapi gue nyalahin kenapa sih papa mama tuh gak bisa beli itu. Orang lain bisa beli tapi gue kenapa enggak. Terus akhirnya gue bisa ngelihat akhirnya apa, hidup dalam kepahitan dan hidup dengan mental yang korban. Gue jadi orang yang minder, pasif, kalau ketemu orang tuh gak berani responsif, gak berani berinisiatif. Nah ini teman-teman, karena apa? Karena rusaknya hubungan di dalam keluarga. Tapi kalau sampai sekarang, ini adalah proses yang Tuhan izinkan supaya bisa sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Pertanyaan gini, teman-teman mau gak sih dibentuk sama Tuhan supaya kita tuh dipulihin dalam keluarga? Yang mau angkat tangannya? Wah semua mau ya, jadi beres nih tugas gue sampai sini. Oke, nggak belum beres ya. Tapi teman-teman, manusia balik lagi ya, tadi begitu dicawatnya diangkat, ingat ya cawatnya kan dipasang, gagal gak tuh? Dan dia nggak bisa menutup yang namanya apa? Kehinaannya itu tuh dengan sempurna. Manusia berusaha menutupi dosa seakan mereka itu dengan kekuatan sendiri mereka bisa nutupin yang namanya dosa Kak. Tapi pertanyaan gini, seberapa sering kali kita gagal untuk memulihkan hubungan keluarga kita dengan kekuatan sendiri? Ini contohnya gini. Ya. Ketika kita mau ini ya, pulang, komunikasi dirubah, kasihnya dirubah. Terus realitanya begitu sampai ke rumah, kita coba nih dengan kekuatan kita sendiri, kasih barang, mengasihi. Tapi berapa banyak di antara kita yang gagal membuat keluarga kita itu berubah? Ada? Gue juga sama ngerasain kayak gitu. Pulang dari gereja semangat banget, beliin kado, bilang I love you, beli segala sesuatu lah. Udah dilakuin, tapi hasilnya gak sesuai dengan apa yang gue harapin. Nah di situ apa? Ketika kita gagal,
Akhirnya kita kecewa, kita capek, kita burn out, bahkan kita mencari pelarian. Gak cuman pelarian itu gak cuman temen loh Jadi cari temen supaya kita dihibur. Enggak. Tapi pelayanan juga bisa jadi pelarian. Halo? Karena gue juga ngalamin itu. Saat gue ngerasain kayak gitu, gue lari pelayanan. Satu tuh pelayanan ya, siapa yang 7 hari ada di gereja setiap hari? Ada 6 hari deh. Atau enggak seminggu ada 3 kali kumpul sama teman-teman gereja, ada. Terus pulang malam. Dulu gue kayak gitu. Pelayanan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Biar gak pulang ke rumah. Karena kalau pulang ke rumah, ekspektasi gue gak terpenuhi. Akhirnya apa teman-teman? Dengan kekuatan sendiri sangat sulit untuk berkomitmen di dalam keluarga. Bahkan itu kayaknya susah banget. Karena apa? Prinsip dunia timbal balik. Kalau kamu kayak gini, gue harus kayak gini. Kalau kamu gitu, gue harus kayak gitu. Kita mencoba melakukan yang namanya timbal balik. Kalau gue udah memberi sesuatu, harusnya lu berubah. Benar gak? Pasti kita pengennya gitu gak sih? Pertanyaannya kalau gak berubah gimana? Firman Tuhan bilang gini, gimana caranya mengampuni 70 kali 7 kali, benar? Kita 2 kali mengampuni aja udah kesel, ya gak? Tampar juga loh gitu. Iya gak sih? Ini orang ini senggol dong gitu ya. Hei, benar gak sih? Tapi firman Tuhan bilang gini, 70 kali 7 kali. Kalau itu ya bukan cuman kita hari ini terus besoknya sama orang yang sama. Itu tuh dibilang kalau orang yang sama ngelakuin gitu, 70 kali 7 kali gak ada habisnya. Gimana? Kalau dia ngebohongin kita terus, bisa gak sih? Kalau orang kasih tampar pipi kiri, tampar pipi kiri kanan. Kiri kasih pipi, bukan dibalas ya. Pertanyaannya, kalau dia tampar pipi, gini ya, udah pulang, terus ditampar nih, ceprak gitu ya, 1 kali. Sekali lu bisa kasih pipi kanan, kedua kali mungkin bisa, ketiga kali mungkin lu udah bawa masa tuh, woi, hajar tuh, iya gak sih? Pertanyaannya, firman Tuhan susah atau gampang? Gimana cara mengasihi orang tua yang suka main pukul, yang selingkuh, main gila? Makin gila sekarang ini loh teman-teman. Kemarin ya gue baca ya, baru kemarin 16 Juni gitu ada kasus di Pati. Ada yang baca gak? Ternyata ada di Pati itu ada 1 orang perempuan meninggal. Itu tuh seorang ibu, dia tuh meninggalnya meluk bayinya. Meluk bayinya, tahu gak? Dan ketika meluk bayinya, di kanan kirinya ini dia punya 3 orang anak. 2 orang lagi ya. Itu tuh pas ibunya meninggal, dia tuh melukin di balik jasadnya ibunya. Ternyata selidik punya selidik, kematiannya adalah hasil karena dipukulin sama bapaknya. Hei, ini ya, ketika gue baca gini ya, gimana kalau kita jadi anak yang 2 itu? Bisa gak sih kita ngampunin bapak itu, bapak kita sendiri, kalau kayak gitu? Pertanyaannya, susah apa susah? Susah. Sebab itu kekristenan bukan hal yang sukar kalau menurut gue. Tapi apa? Itu mustahil. Christianity is not difficult, it is impossible. Ada 1 quotes yang bagus banget gue catat di sini. Christianity is not difficult, but it is impossible. Kalau kita dengan kemampuan kita sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Nggak pernah bisa. Kita mau memulihkan keluarga, kita mau komitmen di dalam keluarga. Tapi kalau dengan standarnya firman Tuhan, standarnya Kristen ini susah dan bahkan mustahil. Ya. Teman-teman, kita semua ini adalah pendosa. Bukan orang yang melakukan dosa. Beda loh. Bedanya apa? Kalau pendosa, natur kita dosa, benar gak? Begitu dipukul, kita pengen bales. Begitu orang ngelukan kita, kita pengen bales. Dan kita gak bisa mengampuni. Karena kenapa? Ada yang namanya dosa. Dosa itu udah jadi naturnya kita. Pengen bales, pengen lakuin yang jahat. Itu namanya dosa. Tapi teman-teman, bukan orang yang ngelakuin dosa. Kalau ngelakuin dosa 1 kali besok kita bukan pendosa lagi. Tapi emang natur kita karena kita udah jatuh di dalam dosa. Natur kita ini adalah pendosa. Pertanyaannya gini, gimana caranya pendosa ini bisa akhirnya
berkomitmen. Gimana akhirnya pendosa ini bisa diselamatkan. Gimana akhirnya pendosa ini bisa punya hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Intim lagi dengan keluarganya. Gimana caranya? Apa mustahil? Dan inilah yang ketiga. Konsep komitmen adalah komitmen dari sudut pandang Injil. Bilang sama kanan-kanan kirinya. Injil. 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 Yes. Setelah manusia jatuh di dalam dosa dan saling menyalahkan, yang luar biasanya di Kejadian 3 ayat 15 dibilang kayak gini. Ayo baca bareng-bareng, kita bangkit berdiri lagi ya. Ini ayat yang harus kita tahu dan harus kita benar-benar imani teman-teman. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremutkan kulitnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh duduk lagi teman-teman. Ayat ini adalah ayat yang terkenal banget yang disebut proto-evangelium. Artinya apa? Ini adalah Injil yang pertama kali. Injil adalah kabar baik. Kabar baik ini datangnya dari Allah. Perkataan Allah itu memunculkan kabar baik. Sebelumnya semuanya itu hancur lebur, semuanya itu kacau balau karena ulah manusia sendiri yang akhirnya jatuh dalam dosa dan dia adalah menjadi pendosa yang gak akan pernah bisa lepas yang namanya dari dosa. Halo, tubuh kita ini udah dikuasain sama yang namanya dosa. Tapi setelah kekacauan itu, ada satu kabar baik yang luar biasa yang Tuhan bilang untuk setiap umat manusia. Dibilang gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini siapa? Engkau ini tuh Tuhan bicara sama iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Di sini bilang kamu akan struggle memang selama hidupmu. Karena kau akan permusuhan. Dan ada dosa di sana, struggle. Makanya Paulus bilang, rohku itu pengen ngelakuin hal yang benar, tapi dagingku ini loh. Karena apa? Daging ini udah dikuasain sama dosa gitu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya siapa? Keturunan dari seorang perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dibilang kayak gini, engkau ini iblis akan meremukkan tumitnya. Tumitnya siapa? Keturunan dari seorang perempuan. Dan ini apa teman-teman? Keturunan dari perempuan ini adalah janji komitmen dari Kristus. Dari Tuhan, dia berkomitmen satu saat di antara keturunannya Hawa, di antara perempuan, itu akan lahir yang namanya Mesias. Yaitu dia Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah janji pertama, kabar baik pertama untuk menyelamatkan kita manusia yang udah gak bisa lagi lepas dari yang namanya dosa. Dan di sini teman-teman, lahir dari seorang wanita. Dia Maria lahir. Tapi dia bukan manusia biasa, dia lahir dari Roh Kudus. 100% Tuhan, 100% Allah. Dibilang kayak gini, satu saat iblis akan meremukkan tumitnya. Tumitnya artinya apa? Tumitnya ini adalah sisi dari manusianya Kristus. Itu akan diremukkan. Artinya apa? Dia akan menuju pengorbanan di kayu salib. Manusianya akan disalibkan. Ingat penyalipan itu teman-teman? Ingat penyalipan itu? Dan itu udah dijanjiin pertama kali ketika Adam dan Hawa melakukan dosa. Udah komitmen Tuhan bilang, aku akan mendatangkan Mesias. Walaupun kayak gitu, ada satu kabar baik yang luar biasa. Tapi keturunannya yaitu Mesias ini akan meremukkan kepalamu. Artinya apa? Tuhan Yesus Kristus setelah mati di kayu salib kelihatannya iblis menang. Tapi enggak. Yesus bangkit dan itulah artinya apa? Dia meremukkan kepala apa? Kepalanya. Yes. Dia meremukkan kepalanya artinya apa? Maut dikalahkan, iblis dikalahkan, and it is done. Bukan tentang what
We has to do. It is done. It is done. Semua yang kita gak bisa lakuin diselesaikan sama Tuhan di atas kayu salib. Dan itu hanya satu cara, teman-teman. Kenapa Tuhan harus datang? Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengirimkan Mesias. Ayat yang terakhir gue bacain. Dan Tuhan Allah, satu lagi, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya pada mereka. Ingat tadi cawat yang tadi? Cawat daun pohon ara, ingat? Artinya apa di sini? Daun pohon ara itu melambangkan kekuatan manusia. Daun pohon ara itu melambangkan keberusahaannya manusia yang pasti gagal. Semua agama mengajarkan lakuin ini, lakuin itu, lakuin ini. Dan pada akhirnya kita lihat realitanya, apakah kita bisa melakukan itu? Gak akan pernah bisa dan pasti gagal dan pasti kita gak sempurna karena semua manusia udah jatuh di dalam dosa. Hanya satu jalannya adalah apa? Tuhan akhirnya membuat yang namanya kulit binatang. Teman-teman, kulit binatang ini asalnya dari mana? Dari binatang. Kalau ada kulit berarti di sana harus ada apa? Harus ada korban. Korban. Ada binatang yang disembelih dulu, ada dicucurkan darahnya. Ada untuk apa? Untuk membuat yang namanya kulit itu. Artinya apa, teman-teman? Yesus itu tuh gambaran dari binatang ini. Ketika Tuhan bilang mau gini ya, bilang kenapa sih harus Tuhan datang? Tuhan itu gak bisa bilang gini, dosamu langsung diampuni. Gak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Kalau Tuhan bilang dosamu diampuni, gak ada dosa itu. Tuhan tuh bilang, aku tuh jijik sama dosa. Tapi harus ada yang namanya korban, pengganti. Pengganti, harusnya siapa yang di sana? Disalib siapa? Harusnya yang disembelih siapa? Kita manusia. Kita manusia yang seharusnya disembelih, yang mati, yang hina. Itu kita di sana. Tapi harus ada yang digantikan. Harus ada pertumpahan darah. Siapa pertumpahan darah itu? Adalah Yesus Kristus. Ini adalah gambaran. Gambaran ketika itu Kristus datang melalui komitmen Kristus. Setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kita yang seharusnya dihina. Kita yang seharusnya sengsara. Kita yang harusnya pikul salib itu. Dan pada akhirnya kita yang harus mati di kayu salib. Mati dengan kematian yang kekal. Tapi Kristus yang empunya segala sesuatunya. Yang menciptakan dunia ini. Segala sesuatu ada tunduk di bawah kakinya. Tapi dia yang sebegitunya hebat turun ke dunia. Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa yang berasal dari debu dan tanah. Teman-teman, Injil. Inilah Injil. Kita yang diselamatkan. Dengan usaha manusia kita gak akan pernah bisa untuk berkomitmen. Dan teman-teman, gue mau bilang, inilah mujizat terbesar yang Tuhan sediakan. Ketika kamu pulang, kamu pasti pernah mengharapkan mujizat terbesar adalah keluargamu pulih. Mama papamu kembali damai lagi. Ekonomimu diperbaiki. Teman-teman, gue mau bilang, mujizat terbesar adalah Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia berdosa yang sama sekali gak pernah bisa lepas dari yang namanya dosa. Next, terakhir. Kita gak mungkin mampu punya komitmen untuk keluarga dengan kekuatan sendiri. Hanya komitmen Kristus dalam pengorbanannya yang memampukan kita. Gua tutup dengan kesaksian ini. Tadi papa gue ada di dalam keluarga yang gak kenal Tuhan. Papa gue ada di keluarga yang benar-benar hancur. Lagi kecil, ya. Papa gue tuh sering kali di dalam screen-nya, ya, di dalam penglihatannya, dia tuh melihat apa?
papahnya mukulin mamahnya. Kamu tahu, teman-teman tahu gak sih, dipukulinya bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, dan terus setiap malam. Papa gua akhirnya dia datang ke sana, sampai gak kuatnya ya. Dia masuk ke kamar, dia ngunci dirinya, dia ngegigil di sana karena dia gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan dia sangat benci sama papahnya. Gak sampai di sana. Ketika dia tumbuh, dia udah mulai bisa berdagang. Mulai dagang. Tiba-tiba ketika itu dia pinjam sana pinjam sini untuk usahanya. Akhirnya usahanya gagal. Orang yang ditagih utangnya itu ya, penagih-penagih utang datangnya ke siapa? Ke papahnya, ke kokonya, ke semua saudara-saudaranya. Apa yang dia lakuin sama papahnya dan saudara-saudaranya? Mereka ambil satu surat kabar, dia pasang pampang besar-besar di sana. Dipampang besar-besar. Kita gak ada lagi hubungan dengan anak ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke anaknya. Dengan secara tidak langsung mereka memutuskan hubungan antara papa gua dengan semua isi keluarga. Rusak semuanya. Rusak semuanya. Dan di situ teman-teman tahu nggak, koran itu ya dia bawa sampai dia nikah. Sampai gue kira-kira umurnya SMP lah. SMP SMA gue lupa. Satu saat dia dilayani. Dulu pas mudanya dia juga dilayanin sama Kong Julius. Dia cerita. Dia mengalami proses panjang. Sampai satu saat ketika gue SMP, dia ketemu satu mentor juga. Terus dia cerita. Cuma bilang kayak gini. Nama papa gue Coach Chandra. Coach Chandra, apapun keadaan Coach Chandra, saya mengasihi Coach Chandra seperti Tuhan mengasihi Coach Chandra. Teman-teman tahu nggak? Gak berapa lama selang itu, dia cerita, ini saya masih simpen yang namanya ini. Akhirnya hamba Tuhan ini bilang bakar semuanya. Singkat cerita, karena kasih Tuhan mengalir, pengampunan Tuhan mengalir, dibakar. Yang satu lagi PR-nya apa? Sejak lama dia udah gak pernah lagi datang sama papanya. Terus akhirnya dibilang, hamba Tuhan ini bilang, kamu harus mengampuni dan juga minta maaf sama papamu. Akhirnya apa di sana? Tahu nggak? Dari sana, ada satu dorongan yang buat dia untuk lakuin itu. Akhirnya apa? Dia datang nggak? Dia datang. Tapi tahu nggak? Sampai berkali-kali dia naik mobil di sana di depan rumahnya, berkali-kali mau turun gak jadi. Berkali-kali dia putar lagi. Dan sampai satu saat dia udah gak tahan, dia turun. Di kejauhan udah ada papahnya di sana. Papahnya bingung. Akhirnya apa? Papa gua di sana. Dia bilang kayak gini. Pah, saya maafin papa dan saya juga minta maaf. Setelah itu teman-teman terjadilah rekonsiliasi antara hubungan papa dan papahnya. Satu saat terus gue tanya apa yang dirasakan. Ada satu kayak gunungan es yang begitu dingin, itu langsung lenyap segitu juga. Langsung cair sebegitunya juga. Gak sampai sana. Hubungannya yang tadinya hancur, dia jadi bisa sama-sama menerima lagi. 2 tahun papahnya harus diantar ke rumah sakit. Selama 2 tahun papa gue yang antar. Dan tiba-tiba secara mendadak, engkong gue harus dipanggil Tuhan. Dia masih punya waktu 2 tahun untuk melayani papahnya. Pertanyaannya gini, kenapa ada kayak gitu? Selama belasan tahun dia gak pernah bisa ngelakuin itu. Tapi satu saat, karena ada kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, komitmen Tuhan di kayu salib, kita yang hina ini, akhirnya sama-sama diberikan satu komitmen janji yang luar biasa. Mujizat yang terbesar terjadi. Dan gue mau bilang ini,
Ingat teman-teman, Injil bukan bicara tentang perubahan keadaan, tapi itu bicara tentang pembentukan hati. Keadaannya sama, tapi hati kita yang dirubah. Karena apa? Kita melihat Injil. Ketika kita lupakan pengorbanan Kristus, lihat lagi akan pengorbanan Kristus. Dosa kita yang begitu besar, yang gak ada jalan keluar, diambil sama Tuhan. Teman-teman, firman ini sampai saat ini. Gue percaya pas gue ngebagiin firman Tuhan ini, gue pun terberkati. Kenapa? Di dalam keluarga pasti ada hal-hal yang luar biasa yang kita susah terima. Tapi ingat, kalian pulang, kita pulang semuanya. Ingat akan pengorbanan Kristus yang buat kita bisa komitmen untuk keluarga kita. Tundukin kepala kita.